Tapi kalau ibu tak biasa, lewat di setengah-tengah Sya'ban, ibu tidak pernah puasa, lalu setengah Sya'ban, itu tidak boleh puasa lagi. Kecuali ibu mengkodo puasa. Ibu punya hutang Ramadan sebelum Ramadan ini, wajib cepat dibayar, wajib dilunaskan. Dalam mazhab Syafi'i, ibu, dalam kitab fikih, pasti kamu akan menjadi orang takwa. Tidak mudah-mudahan loh, bu, pasti. Kata ulama dalam kitab tafsir Jalalain, kalau la'alla itu dari Allah, ini menunjukkan pasti. La'allakum tattaqun bukan mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau kamu berpuasa, pasti kamu akan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita masuk kepada tausiah, mari kita baca surah An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallah. Ibu-ibu yang kami muliakan, surah An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kita dianjurkan membacanya 3 kali pagi, 3 kali pagi, 3 kali malam, dan 3 kali per paket. Lalu kita tiupkan ke tangan, kita lapkan ke badan menjelang tidur. Apa lu? Terus 1 kali setiap selesai sholat subuh, 1 kali masing-masing surat, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ibu-ibu yang kami muliakan,
Pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang tak pernah absen untuk kita, yang tak pernah kurang sedikit pun untuk kita. Kadang-kadang nikmat Tuhan kalau kita cermati, belum lahir nikmat Allah sudah Allah sediakan untuk kita. Kadang belum kita minta, Bu, nikmat itu sudah diberikan. Belum kita wafat, nikmat sudah disediakan. Nikmat-nikmat yang jauh lebih banyak, nikmat-nikmat yang jauh lebih istimewa lagi jika kita ditakdirkan masuk surganya Allah. Jauh lebih banyak dan istimewa. Salawat bering salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata Imam Al-Bajuri, Imam Nabi Muhammad akan memberi syafaat setidaknya ada dalam 3 bentuk. Pertama, memasukkan umat ke surga tanpa dihisap, tanpa proses, langsung masuk. Yang kedua, memasukkan umat ke surga yang awalnya sudah dinyatakan akan masuk neraka, tapi tak jadi masuk neraka. Sapaan Nabi akhirnya masuk surga. Yang ketiga, mereka sudah masuk neraka. Sapaan Nabi dikeluarkan mereka dari neraka, akhirnya dimasukkan ke surga. Maka sapaan Nabi Muhammad SAW itu sangatlah kita butuhkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita berdoa sedikit, sependek sekali. Ikuti aja, Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa nyambut Ramadan. Kalau sahabat itu dulu sebagian, Bu, 6 bulan jelang Ramadan datang minta ketemu Ramadan. Karena setelah Ramadan sampai 6 bulan itu mereka minta terima puasa Ramadan. Jadi Ramadan aja setahun tuh pikiran, Ibu. Ya, minta diterima puasa Ramadan dan minta ditemukan balik Ramadan. Kalau minta temukan tidak wafat-wafat sampai Ramadan. Ibu-ibu yang kami muliakan, lah ada berdoa yang tadi itu, Bu. Lah ada dibaca, dapat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini adalah ada dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Doa ini dalam sebuah hadis. Ya, kalau kita pernah dengar hadis, ada namanya hadis itu do'if. Tapi hadis do'if ini boleh untuk fadilah amal. Maka di awal-awal kitab Imam Nawawi mengatakan hadis do'if masalah fadilah amal boleh diamalkan. Maka kita amal, apalagi masalah berdoa, Ibu. Masalah berdoa. Ibu-ibu yang kami muliakan, maka tausiah kita pada saat ini adalah bagian dari doa ini, Rajab, Sya'ban, masuk ke Ramadan. 3 bulan kita borong judul ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada apa? Pertama, ada apa dengan Rajab? Setidaknya bulan Rajab ini ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita baca dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir.
dimulai subhana. Kita biasa baca subhanallah. Tapi di sini subhanallazi, Bu, tidak ditulis subhanallah. Kenapa? Karena walaupun allazi, yang cocok subhana itu memang hanya Allah. Walaupun tagnya allazi, kita tahu bahwa itu adalah Allah. Jadi maknanya maha suci Allah. Ya, subhanallah. Maha suci dari apa Allah? Ya, Allah maha suci dari segala yang kurang. Tidak seperti kita. Kita serba kurang. Lah banyak duit, kurang juga lagi. Lah sehat badan, masih kurang juga lagi. Nampaknya ndak ada puas-puas. Ya, kalau ditanya ibu ingin wafat, belum siap lagi. Kalau setahun lagi ditanya, belum siap lagi. Setahun lagi, belum juga siap lagi. Nggak akan pernah siap deh. Nah, kita kembali. Subhanallazi, maha suci Allah. Maka di Allah ini suci, Allah tidak ada kekurangan. Allah tak butuh kepada apapun dan siapapun. Tapi apapun dan siapapun butuh kepada Allah. Paham tuh, Bu? Jelas ya, Bu? Nah. Maka Allah tak butuh tempat, tidak butuh bantuan, tidak butuh ibadah kita, tidak butuh ibu bertakwa, tak butuh Allah. Yang butuh kita. Kita butuh ibadah kepada Allah, kita butuh takwa, kita butuh puasa dan sebagainya. Jangan kita terpaksa karena kita yang butuh. Kita yang butuh. Nah, Allah tak butuh tempat, Bu. Maka Isra Mi'raj ini, Bu, ketika Nabi Muhammad menjemput perintah sholat, dalam kitab hadis Sahih Bukhari dijelaskan dengan kitab-kitab lain, bukan berarti Allah itu di atas. Dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tak di atas. Allah tak punya tempat, tak disebut di atas, tak sebut di langit, tak disebut di aras. Lalu kok Nabi Muhammad SAW ke atas, Ustaz? Ke langit, Mi'raj. Kata ulama, tempat munajat. Dulu ibu pernah, kita zamannya wartel. Tahu wartel, Bu? Enggak wartel lah. Ya wartel. Saya kalau dulu, Bu, ke Simpang itu. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu, malam Minggu, itu dapat murah nelpon. Jadi saya ada perlu, maka saya ke Simpang, ada warung wartel, nelpon. Lalu saya sampai di rumah, contoh, ada yang lupa. Kemana lagi, Bu, kalau ada yang lupa? Balik ke depan. Lalu udah pulang, lupa pula balik ke tempat tadi, balik. Ini gambarannya Nabi Muhammad Mi'raj itu. Nabi Muhammad turun, perintah sholat, kata Nabi Musa, tak kurang lah. Ya banyak kali itu, balik ke atas. Ya, lalu turun ke bawah balik, berapa? Sekian. Minta kurang lagi. Ya, akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Ibu-ibu yang kami muliakan, bukan Tuhan di atas. Tapi seperti tadi, saya nelpon di Simpang tadi, bukan berarti tempat orang bicara saya di Simpang. Tapi tempat saya berbicara di wartel di Simpang itu. Oke, Bu? Pak? Nah, orang bilang Allah di aras, Allah di langit. Banyak ayat Allah paling dekat ketika kita sujud. Berarti di bawah jadinya. Allah di depanmu ketika kamu sholat, tidak di langit. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, maka ketika Allah pakai kata subhanallazi, subhanallah maknanya ini menunjukkan apa, Bu? Kita biasanya, Bu, ibu ada sesuatu, subhanallah. Sedang apa kira-kira tuh? Sedang ada apa? Kaget. Subhanallah ini ada sesuatu yang nakjubkan. Wah, subhanallah. Ada yang rasanya tak percaya gitu. Ya. Rasanya tak percaya.
Maka kejadian setelah kata subhanallazi ini adalah sesuatu yang takjub. Maka subhanallah, ya, yang khariqul adah, yang luar biasa. Sekalian Allah nunjukkan yang luar biasa saja saya bisa, apalagi yang menurut kalian biasa. Kerja dapat duit biasa enggak, Bu? Biasa. Enggak kerja dapat duit, itu luar biasa. Ya, tapi enggak seperti luar biasa Isra Mi'raj, betul. Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu berjarak, ya, perjalanan dulu 40 hari. Bisa sebentar. Kata-kata lailan di sini bukan satu malam, di suatu malam. Bukan satu malam. Beda tuh, Bu. Ya, di suatu malam, enggak lama dah. Ya, beberapa jam cuman, enggak sampai separuh malam. Sudah balik di langit dan pulang kembali. Maka kata subhanallazi ini menunjukkan sekalian Allah Maha Kuasa. Paham, Bu? Nah, lalu kata subhanallazi ini seakan-akan kita diajak banyak membaca subhanallah. Tandanya apa, Bu? Ketika kita sholat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Ketika kita ruku, subhana rabbiyal. Itu sama subhanallah maknanya itu, Bu. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Tadi azimi. Ketika kita assalamualaikum lalu berzikir subhanallah 33 kali. Penutup doa, Bu. Kita sering dengar ustaz-ustaz, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ini dianjurkan, Bu, dianjurkan kita menutup doa dengan kalimat yang kami baca. Subhana rabbika itu sama subhanallah. Nah, subhanallah. Ketika kita setelah majelis apa, Bu? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rupanya tidak selesai majelis saja, Bu. Tasbih ini dianjurkan juga kita baca ketika kita selesai berwuduk. Ibu selesai berwuduk kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin. Lanjut kita nanti dibaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ada enggak Ibu amalkan selama ini? Enggak kan? Dapat bawa pulang diamalkan nanti langsung. Ini gunanya majelis ini, kadang-kadang kita baca, bisa kita baca tapi karena enggak tahu. Ya. Lalu ketika pagi baca subhanallah wa bihamdihi. Ketika Nabi Mi'raj ke Nabi Ibrahim berpesan, "Hai Muhammad, tanah surga itu subur sekali. Tanamlah." Apa nanamnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak baca, Bu. Kalimat tasbih ini juga, Bu, ketika Ibu naik kendaraan. Apa doanya, Bu? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Enggak banyak yang berbunyi dah, Bu. Ini belum dapat nampaknya. Mudahnya, Bu, buka HP itu doa naik kendaraan ketemu. Mau teks tulisan sekarang, mau YouTube sekarang ada semua. Enggak payah gitu. Suruh anak, suruh cucu, selesai. Di screenshot ada muncul. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan. Pahamnya, Bu? Jelasnya, Bu? Kita tidak lama-lama kata dulu. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan, berada dalam perut ikan, apa yang dibaca Nabi Yunus? Tasbih juga. Coba ingat, Bu. Saya mulai sedikit dapat dibantu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Allah, kalaulah Nabi Yunus ini tak berzikir, maka perut ikan itu menjadi kuburan beliau. Tapi karena berzikir nih, Bu, subhanallah, tasbih, zikir, ada yang tak biasa, yang tak mungkin menjadi Apa yang terjadi? Nabi Yunus dilempar keluar. Selamat. Hidup.
dalam laut yang gelap, dalam perut ikan besar, ya, tapi bisa selamat kembali sampai di luar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita baca, Allah akan berikan juga fadilah-fadilah, keistimewaan, kemudahan untuk kita. Baca sering-seringnya, Bu. Oke, Bu? Nah, itu sekilas. Nah, kita 3 bulan ya, ini baru bulan Rajab, baru hampir habis. Nah, kita masuk Sya'ban sedikit. Maza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban ini, ibu-ibu yang kami muliakan, ya, kata Nabi, jangan kosongkan antara Rajab dengan Ramadan, puasa. Maknanya apa? Puasalah. Nabi Muhammad di bulan Sya'ban itu banyak sekali berpuasa. Dalam sebuah hadis sampai sebulan penuh Nabi puasa. Dalam riwayat lain, illa qalilan, kecuali sikit yang tidak. Berarti hampir sebulan juga. Ya, orang sering sebut, Bu, bulan Ramadan bulan latihan. Enggak, Bu. Ramadan tuh orang lah panen, Ibu, latihan baru. Terlambat, Ibu. Jadi latihannya sebelum Ramadan. Ya, Sya'ban kalau Ibu mampu. Memang enggak wajib. Bulan Sya'ban, Ibu, sebelum 15 Sya'ban, ya, silakan Ibu banyak puasa sunnah. Ibu mampu lanjut sampai akhir. Tapi kalau Ibu tak biasa, lewat di setengah-tengah Sya'ban, Ibu tidak pernah puasa, lalu setengah Sya'ban, itu tidak boleh puasa lagi. Kecuali Ibu mengkodo puasa yang tertinggal. Atau Ibu punya nazar yang mesti ditunai. Atau Ibu biasa puasa sunnah, boleh Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Atau puasa 3 hari tiap bulan. Atau puasa Daud. Silakan lanjutkan menjelang Ramadan. Tapi jangan lupa, Bu, kalau Ibu punya hutang Ramadan sebelum Ramadan ini, wajib cepat dibayar, wajib dilunaskan. Dalam mazhab Syafi'i, Bu, dalam kitab fikih I'anatul Thalib, Fathul Mu'in, hasiahnya I'anatul Thalibin, kalau yang kemarin bulan Ramadan sebelum Ibu berhutang, masuk Ramadan sekarang tidak dibayar, 1 puasa itu kena denda juga. Berapa dendanya, Ustaz? 1 mud. 1 mud, tak tahu kami, Ustaz, 2 canting setengah. Hampir 1 liter kalau dulu. Dulu kan orang liter, sekarang orang main kilo aja semua. Minyak pun dulu liter, beli minyak seliter. Saya biasa waktu kecil. Ibu-ibu yang kami muliakan, ya. Bulan Sya'ban itu kata Nabi bulan yang amalan diangkat, dilaporkan. Kata Nabi, kalau begitu aku ingin ketika amalan aku dilaporkan di bulan Sya'ban, laporan tahunan, Bu. Ini adalah laporan tahunan, aku sedang berpuasa. Ada pula yang tiap minggu, Bu, 2 kali seminggu, Senin, Kamis. Kenapa puasa Kamis, Nabi Muhammad? Kata Nabi, amalan diangkat hari Kamis. Aku ingin amalanku diangkat tuh, aku sedang berpuasa. Oke, Bu? Nah, ingin puasa. Jadi puasa itu istimewa, Bu. Kalau malam sholat tahajud istimewa. Kalau siang puasa, Bu. Orang payah puasa sunnah, sholat tahajud. Orang payah puasa. Puasa nih hampir berkisar 12 sampai 13 jam. Kita ibadah. Kalau sholat berapa lama, Ibu, sholat asar tadi? Ada 10 menit? Jamaah 10 menit. Kalau sendiri lebih lama kan? Enggak. Lebih cepat. Berarti enggak. Iya, enggak. Kalau dalam hadis enggak gitu, Bu. Kalau kamu sholat sendiri, kata Nabi, fal yutawil masya'a. Silakan buat lama-lama semaumu. Bukan buat semaumu, tapi silakan buat lama-lama. Tapi kami tidak sanggup, adalah yang penting kita tetap sholat. Nah, tapi bagusnya, Bu, sholat sendiri lebih lama dari sholat jamaah. Kalau jamaah, imam itu memperhatikan jamaah, tidak mengingat diri sendiri, tapi ingat jamaah di belakang. Ada yang sibuk, ada yang capek, ada yang sakit, ya, ada urusan penting, ya, ada yang udah tua, macam-macam. Tapi kalau sendiri mikir diri sendiri. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, kalau sholat sendiri, sholat tahajud, sholat sunnah, lamakan, Bu.
Itu lebih bagus. Ya, di bulan Sya'ban juga yaitunya pindahnya kiblat. Nah, dulu pernah kiblat kita nih Bu ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan, hampir setahun setengah. Kalau setahun setengah kan 18 bulan. Ya, nah, lalu pindah ke Ka'bah kembali. Itu menunjukkan Tuhan tuh tidak di Ka'bah. Tuhan tuh tidak di Masjidil Aqsa. Kalau di sana kenapa kita pindah? Ya. Dan kalau di sana kenapa sholat sunnah kita di atas kendaraan boleh kemana saja? Sholat sunnah Bu, kita naik kendaraan menghadap kiblat, setelah itu kemana berhadap? Bu, boleh tak menghadap kiblat lagi. Ibu-ibu yang kami muliakan, nah, ini waktu kita pendek, kita masuk wabalighna Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Ya, la'allakum, pasti kamu akan menjadi orang takwa. Tidak mudah-mudahan loh Bu, pasti. Kata ulama dalam kitab tafsir Jalalain, kalau la'alla itu dari Allah, ini menunjukkan pasti. La'allakum tattaqun bukan mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau kamu berpuasa, pasti kamu akan bertakwa. Lalu apa gunanya kita bertakwa Bu? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang bertakwa. Maka kita perlu bertakwa. Kata Nabi Muhammad, ada di surga itu sebuah pintu dalam surga, ya, tak bisa masuk ke dalam pintu itu kecuali hanya orang puasa. Namanya Ar-Rayyan. Apa namanya Bu? Ar-Rayyan. Kalau bahasa awaknya Ar-Rayyan ini pintu, kalau kita masuk di situ fasilitas sangat memuaskan. Karena kita puasa nahan haus, nahan lapar. Ibu-ibu yang kami muliakan, ini ada yang penting saya sampaikan sedikit lagi. Ya, kata Allah, siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti dengan hari yang lain. Ini sakitnya jangan salah paham. Orang banyak salah paham. Ibu siap jatuh bulan Ramadan, tetap ibu wajib puasa. Ibu sakit gigi bulan Ramadan, tetap wajib puasa. Tidak perut yang sakit Bu. Kalau perut sakit baru, ya. Mata ibu yang sakitnya merah kali, apa ibu tidak puasa? Paham? Apa sakit di sana? Sakit yang membuat kita tak bisa untuk berpuasa. Ya, tidak tahan perut kita nih, tidak tahan fisik kita. Tapi kalau kaki sakit, tidur aja bisa juga nih Bu. Oke. Yang kedua dalam perjalanan. Ini dalam mazhab Syafi'i Bu, dalam kitab fikih tadi saya tengok juga Bu, supaya tidak salah saya menyampaikan. Dalam perjalanan tuh Bu, itu kata ulama berangkatnya sebelum subuh, baru boleh tak puasa dalam perjalanan. Kalau ibu berangkatnya siap sholat subuh, wajib puasa dalam perjalanan. Kecuali ibu tidak mampu, nanti sakit namanya itu. Tidak sanggup, saya ada sakit. Gimana lagi? Tapi yang rukso boleh pilih itu, boleh puasa boleh tidak, dengan syarat kata ulama perjalanan-perjalanan yang boleh mengkosar, ya. Dan yang kedua, yaitunya di antara syaratnya yang kedua adalah sebelum subuh berangkat. Kadang orang Bu kalau pulang kampung, saya ke Sumbar Bu, saya orang Sumbar, tepi Danau Singkara, Tangkayo. Kalau ada Ibu tengok Tangkayo di HP, tempat wisata terbaru di Singkara, dekat kampung kami betul. Ya, jadi di situ banyak menjelang Ramadan, menjelang hari raya tuh di pinggir jalan tuh apa-apa dekat danau dibuat puncak-puncak tinggi itu banyak orang makan enak. Ini dalam kayak udah raya aja rasanya. Ya, kayaknya di rumah sudah kompak. Kita besok tidak puasa, kita pulang kampung, kita tidak usah puasa, bawa rantang ya Bu. Bawa rantang, tidak begitu Bu. Tetap berniat malam hari. Kalau ibu berangkatnya siap subuh, jarang ibu dengar mungkin nak, ya. Kalau ibu sakit di jalan tak mampu berpuasa tuh bukan yang tadi karena sakit, ya. Tapi ibu ingin tidak puasa dalam perjalanan, berangkat sebelum subuh, jam 3 malam berangkat langsung, ya.
Nggak apa tak puasa dalam perjalanan. Tapi kalau ibu masih di rumah, nggak ada cerita, besok kita nggak puasa, nggak usah niat, nggak usah sahur, buat rantang, kita pulang kampung, dimakan di sana kita makan nanti. Ini nggak pas, nggak cocok dengan apa yang di dalam fikih yang kami pelajari. Paham Bu? Nah, nih. Kenapa kita puasa Bu? La'allakum, supaya pasti menjadi orang bertakwa. Kalau puasanya bagus. Kalau kita puasa bagus, kenapa kita mesti takwa? Surga itu disediakan untuk orang takwa. Dalam surga ada sebuah tempat, pintunya namanya pintu Ar-Rayyan. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita dikasih waktu 25 menit cuman ya. Alhamdulillah ada sampai 25 menit. Ada kuis katanya. Berapa kuis Bu? 3. Ada 3 insyaallah. Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa siap Bu? Ya. Soal pertama. Ini pertamanya agak sulit nih. Tapi bisa dapat kalau udah ibu biasa. Nah, siapa yang nengokkan ini? Kalau sama menunjuk nanti payah juga. Ustaz pilih-pilih katanya. Yang pertama ya. Mudah aja Bu. Ayat yang saya baca di awal mulai ceramah tadi, surat apa dan ayat berapakah ibu-ibu? Tangannya ya Bu ya. Jangan jawab dulu, tunjuk tangan dulu ya Bu ya. Mulai mukadimah ceramah tadi Bu. Ada saya bukan Anas, itu Anas kita sama-sama tadi. Atau ayat tentang Isra tadi. Atau saya jelaskan perjelas Bu. Soal ayat tentang kisah Isra Nabi, surat dan ayat berapakah? Itu Ibu tadi. Pakai mic enggak? Lanjut aja. Iya lanjut Bu. Ayatnya lupa. Gimana nih panitia? Suratnya betul Ibu nih. Iya, ada yang bisa melengkapi. Kalau enggak, Ibu nih kita kasih hadiah. Kalau ada yang bisa melengkapi, Ibu itu dapat hadiah. Kalau enggak, maka Ibu ini tetap dapat hadiah. Boleh panitia? Boleh Pak. Kita hitung sampai 5 aja Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu nih dapat surat Al-Is ayat pertama atau ayat 1. Itu tiap bulan Rajab itu terdengar terus Bu. Ya, saya kecil-kecil udah dihafal dulu Bu. Ya masih SD. Orang tua saya tuh sering baca-baca kalau ke dapur itu Bu, baca ayat, ada apa Melayu ya, rukun salat ada 13. Mungkin sebab itulah saya bisa jadi ustadz hari ini mungkin. Ya, sebab dengar-dengar. Jadi otak kita tuh pengaruh yang baik terus. Soal kedua, ya, ini kalau dapat bagus sekali. Soal kedua, apa keistimewaan atau yang terjadi di bulan Sya'ban? Apa istimewanya bulan Sya'ban tadi? Ibu, Ibu. Nisfu Sya'ban, apa lagi? Oke, iya Ibu, nisfu Sya'ban. Ya walaupun tidak saya sampaikan tadi dapat sama Ibu, dapat sama Ibu. Ya ada dalam kitab kita nih. Ini kitab namanya Maza fi Sya'ban. Bahasa kitanya ada apa dengan bulan Sya'ban. Karena waktu kita singkat maka kita cepat aja tadi. Pertanyaan terakhir. Ya, coba Ibu ulang kembali doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini Bu nih. Ulang Bu. Iya, lanjut. Iya. Alhamdulillah. Oke. Udah Ibu itu satu, Ibu ini dan Ibu. Alhamdulillah pertanyaan kuis selesai. Ya. Ada hadiah ya. Kalau sedikit bilang banyak, kalau banyak bilang banyak kali.
Ya, bukan masalah hadiahnya. Iya, tetap alhamdulillah. Sekecil apapun itu adalah nikmat dari Allah. Udah? Udah. Ibu-ibu yang kami muliakan, ya. Inilah tausiah singkat kita termasuk kuis pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri. Umumnya kita ibu bersama, kita bersama. Ada amalan-amalan tadi yang saya tunjukkan. Itu praktis, Bu. Kadang-kadang tidak perlu ibu apal lagi, sampai di rumah tinggal amalkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.